are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Jesus, Jesus, you are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Hi kids, welcome back to Next Gen Kids Online Service. Wah, kakak seneng banget hari ini bisa ketemu dengan adik-adik lagi. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan dan kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami. Tuhan berkati setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kakak seneng banget loh. Karena kakak lagi liburan di pantai. Yeay. Adik-adik ada yang kepingin liburan juga enggak? Tapi sabar dulu ya adik-adik. Sambil kita nunggu gimana kalau kakak ajak adik-adik semua untuk keliling lihat-lihat pantai ini. Yuk, sambil kita memuji Tuhan ya. Let's go! Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Dan kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya.
ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri, dan kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Wah, keren sekali kalian memuji Tuhan. Wah, kakak berharap adik-adik itu sekarang bisa ada di sini dan kita bisa memuji Tuhan sama-sama di tempat yang keren ini. Loh, kayaknya kok ada suaranya orang lagi nangis ya? Iya kan, bener kan adik-adik? Itu loh, denger-denger. Iya bener. Loh, tapi suaranya datang dari mana ya? Dari sana? Kayaknya bukan deh. Atau dari atas? Bukan lah ya, masa dari atas pohon. Terus dari mana ya? Oh iya bener, dari kanan. Kira-kira siapa ya yang nangis? Ayo adik-adik kita lihat sama-sama yuk. Wah, adik-adik, ternyata ada Kak Fendi di sini. Kira-kira kenapa ya kok dia menangis? Halo Kak Fendi, kakak lagi liburan juga di sini. Oh, halo Kak. Kenapa Kak Fendi kok kakak kelihatannya sedih gitu? Padahal kita lagi ada di tempat yang indah loh. Kenapa? Jadi begini Kak ceritanya. Jadi gini Kak, sebelum aku datang ke tempat ini, itu mamaku tuh cerewet banget Kak, sampai makanya aku ini sedih, tapi ya kesel Kak. Oh, cerewet kenapa Kak? Ya soalnya sebelum ke tempat ini itu ya, H-3 itu, kan aku kan masih santai-santai kan Kak, masih belum beres-beres kamar, belum packing. Nah itu mama itu, aduh marah-marah terus. Capek pakai packing. Iya Kak, packing Kak. Aduh capek Kak. Terus main HP sebentar aja baru pegang 10 menit ya. Mama langsung teriak HP-an terus. Padahal loh masih itu baru sebentar Kak. Mama itu cerewet Kak, sungguhan banget Kak. Oke. Loh, Kak Fendi, tapi bagus kan kalau mamanya kakak itu menegur kakak seperti itu supaya kakak itu nggak lupa waktu. Jadi bisa melakukan hal lain yang berguna, contohnya belajar. Loh kakak kok belain mama sih? Loh, bukan gitu Kak, tapi teguran yang positif itu kan baik supaya membuat kita jadi anak-anak yang excellent, gitu Kak. Hari ini tuh ya mamaku juga marah lagi Kak. Kenapa? Soalnya aku ya berbohong kalau sudah makan coklat. Emangnya Kak Wendy kalau makan coklat kenapa? Soalnya aku ada alergi Kak. Kalau aku makan coklat, kulitku itu nanti bisa merah-merah Kak. Tapi aku tadi tuh makan coklatnya cuma sedikit banget Kak. Tapi mama sudah marah-marah Kak. Oh gitu ya Kak. Gini Kak, coba kakak lihat tanda yang ada di sana. Itu tanda apa Kak?
Itu tanda dilarang berenang, Kak. Betul. Menurut kakak, kenapa ada tanda seperti itu di sini, Kak? Kalau tadi itu kan tandanya dilarang berenang kan, Kak. Nah, itu berarti menurutku laut di sini itu gelombangnya besar, Kak. Jadi kalau ada orang yang berenang di sini, takutnya nanti tenggelam, Kak. Betul sekali, Kak. Tanda peringatan itu dibuat supaya kita berhati-hati dan tidak berenang di sini karena ombaknya tinggi. Nah, Kak, setiap peringatan itu diberikan untuk kita taati, Kak. Bukan untuk dilanggar. Karena peringatan dalam hidup kita itu seringkali datangnya dalam bentuk teguran loh, Kak. Ya memang sih teguran itu nggak enak untuk kita dengarkan. Tapi sebenarnya teguran itu bagus loh buat kita. Apa semua orang itu pernah ditegur sih, Kak? Rasanya kan kalau ditegur itu pengen marah, Kak. Iya sih, Kak. Kak Fendi tahu nggak, ada satu tokoh Alkitab loh yang dia itu ditegur sangat keras oleh Tuhan. Tahu nggak siapa orangnya? Wah, siapa itu, Kak? Ceritain dong, Kak, ceritanya. Oke, aku ceritain ya. Tapi sebelum itu kita pindah ke sana dulu yuk. Oke, Kak. Yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan I am ready. Sekali lagi dong, kita katakan I am ready. Oke, jadi begini ceritanya. Kita mau baca di Matius 26 ayat 30 sampai 35. Saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada di Bukit Zaitun. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawab Tuhan Yesus, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak." Maka Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Wah, Petrus ini sangat berani dan sangat mengasihi Tuhan ya, Kak. Tapi kenapa ya Petrus pernah ditegur sama Tuhan ya? Petrus ditegur Tuhan bahkan sampai dibilang bahwa dia adalah iblis loh, Kak. Coba kita baca sama-sama Alkitab kita ya. Kita baca di Matius 16 ayat 23. Bunyinya begini. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Gitu, Kak. Wah, kalau begitu nggak enak ya kalau gitu ditegur itu, Kak. Iya sih. Tapi adik-adik, Petrus itu tidak marah dan menyerah loh meskipun dia ditegur. Tapi dia tetap setia mengikut Tuhan. Kok bisa ya? Ya, karena Petrus tahu bahwa Tuhan mengasihinya. Dia tahu kalau Tuhan itu menegur Petrus karena Tuhan sayang sama Petrus. Nah, sehingga saat mendapatkan teguran, Petrus itu tidak sakit hati, marah, ataupun tidak mau mengikuti Tuhan Yesus lagi. Akhirnya adik-adik, Petrus itu dipakai dengan luar biasa loh oleh Tuhan karena dia mau setia. Bahkan melalui hidup Petrus,
banyak sekali akhirnya orang bertobat dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Buktinya, yuk kita baca sama-sama di Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 41. Saat Petrus berkhotbah di depan orang banyak, ia berkata kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus agar dosamu diampuni. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Dan apa yang terjadi? Akhirnya orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, keren ya. Siapa yang di sini mau hidupnya dipakai seperti Petrus? Kalau dulu Petrus ditegur langsung oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sekarang harus mau ditegur oleh Tuhan Yesus melalui pemimpin kita. Nah, adik-adik, kira-kira siapa ya pemimpin kita? Benar sekali, orang tua kita, guru, dan kakak-kakak di Next Gen Kids. Apakah kalian siap untuk ditegur? Yes! Wah, tapi Kak ya, gimana ya Kak? Kita harus melakukan kalau kita nanti ditegur oleh pemimpin kita. Yang pertama adalah bersyukur. Kita baca di 1 Korintus 4 ayat 14 ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Benar adik-adik? Saat kita ditegur, kita harus bersyukur karena itu berarti kita diperhatikan dan dikasihi. Dan ingat, teguran itu harus membuat kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Misalnya, saat kita ditegur oleh guru karena kita lupa mengerjakan tugas pelajaran, lalu kita diberikan tugas tambahan. Berarti guru itu ingin agar kita lebih mengerti pelajaran tersebut. Lalu contoh yang kedua, misalnya saat kita ditegur mama, bahkan kita diberi hukuman karena kita kebanyakan main games. Sehingga kita lupa belajar. Berarti mama itu peduli loh agar nilai kita tidak jelek saat kita ulangan dan sebagainya. Memang ya adik-adik, ditegur itu nggak enak dan kadang bikin kita tuh sedih, bener kan? Tapi lebih enak dan lebih enak saat kita itu sedih karena ditegur daripada nggak ada orang yang peduli dengan kita, bener kan? Yang kedua adalah mau dan berani berubah. Teguran berkali-kali itu tidak akan ada gunanya kalau kita tidak mau untuk berubah. Ada yang ditegur lalu merasa sedih dan menangis. Tapi setelah selesai, besoknya mengulangi kesalahan yang sama. Banyak orang itu tahu sudah berbuat salah, tapi tidak mau dan takut untuk melakukan yang benar. Contohnya, tahu bahwa membuang sampah sembarangan itu adalah salah. Sudah ditegur berkali-kali, tapi tidak mau berubah. Contoh yang lain, tahu bahwa berbohong itu salah, tapi takut kalau jujur nanti dianggap tidak kompak dan dijauhi teman-teman. Jadi, berubah untuk menjadi lebih baik itu perlu kemauan dan keberanian. Di Amsal 12 ayat 1 berkata,
tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Wah, terima kasih ya Kak Marta sudah menceritakan tentang Petrus kepadaku. Aku mau belajar untuk mau menerima teguran dan berani berubah. Adik-adik, yuk kita katakan sama-sama ya, teguran itu baik. Oke, diulangi lagi. 1, 2, 3. Teguran itu baik. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini adalah Amsal 27 ayat 5. Bunyinya adalah, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lagi adik-adik, sekali lagi kita katakan sama-sama. Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Thank you ya Kak buat firman hari ini. Gimana kalau kita memuji Tuhan bersama? Wah, ide yang bagus itu. Let's go. You're good to me and you are wonderful internally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise internally. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful internally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise internally. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. For you are love, 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 you're good to me, and you are wonderful internally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise internally. For you are love, 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 you're good to me, and you are wonderful internally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise internally. For you are love, 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 you are and I will sing your praise internally. Wah, seru sekali ya Kak memuji Tuhan bersama dengan adik-adik semua. Oh iya Kak, gimana kalau sekarang kita nge-game sama-sama? Yuk adik-adik kita nge-games yuk bareng-bareng. Yang sudah siap untuk nge-games, katakan let's play. Sekali lagi, 1, 2, 3. Let's play. Jadi cara bermainnya itu gampang banget adik-adik. Ini sama seperti Simon Says, tapi kita ganti dengan Petrus Says. Kalau adik-adik mendengarkan kata Petrus Says, kalian harus ikuti instruksinya ya. Contohnya, Petrus Says pegang perut. Nah, adik-adik semua harus pegang perut.
seperti Kak Hendy. Tapi kalau instruksinya tidak ada kata Petrus says, kalian jangan ikuti ya. Misalnya gini, loncat 2 kali. Nah gitu, jangan diikuti karena tidak ada Petrus says. Are you ready to play? Yes. Yeah. Oke, kita mulai ya. Jadi Petrus says, pegang rambutmu. Yeay. Petrus says, loncat 3 kali. Kak, 3 kali. Oh iya. Oke, lagi ya. Petrus says, pegang hidungmu. Hei, aku lihat lo ya tadi. Kak Fendi, harus jujur lo ya. Kalau salah, ya bilang salah. Gak boleh Oke, gitu ya. Kak. Gak boleh curang ya, Kak. Oke. Oke, lagi. Pegang lututmu. Salah, Kak. Gak ada kata Petrus says. Adik-adik di rumah, wow, bener semua mereka, Kak. Lagi-lagi. Petrus says, jongkok. Petrus says, berdiri. Jongkok lagi. Iya. Oke, lagi. Petrus says, tangannya melambai di atas. Di bawah. Ya, ini pinter ya kalian semua. Oke, sekali lagi ya, ini terakhir ya adik-adik. Petrus says, kedipkan matamu 3 kali. Ting, ting, ting. Petrus says, loncat ke kanan. Petrus says, tepuk tangan 5 kali. Berhenti. Nggak ada Petrus says, berarti kalian harus tepuk tangan terus. Petrus says, loncat 5 kali. Petrus says, tepuk tangan 100 kali. Wah, adik-adik di rumah hebat banget ya main gamenya tadi. Tapi adik-adik dan Kak Fendi juga jangan lupa ya, kalau kita bertindak curang, kita harus siap ditegur loh, karena kita melakukan kesalahan. Jadi kita harus mau bertanggung jawab, oke? Oke, Kak. Thank you ya, Kak, atas firman-Nya hari ini. Aku jadi belajar banyak hal yang banyak. Jadi mulai hari ini aku mau jadi orang yang mau ditegur, Kak. Yes. Yuk sebelum kita berpisah, kita berdoa sama-sama yuk. Semuanya ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk jadi anak-anak excellent yang mau untuk ditegur. Berkati kami Tuhan, dan bentuklah hati kami selalu agar kami tidak marah ataupun sedih berlebihan saat kami ditegur. Kami mau Tuhan menjadi semakin serupa dengan Engkau. Adik-adik semua angkat tangannya. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus selalu menyertai engkau semua, menjadikan engkau anak-anak yang excellent, punya hati yang mau mengasihi, hati yang rendah hati, dan siap untuk ditegur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Aduh, Apa, Kak, Kak? gatal, Kak. Loh, kok merah-merah? Kamu habis makan apa? Nggak tahu, Kak. Makan apa? Coklat. Oh, iya, Kak. Tuh makanya kalau mama bilang itu harus mau nurut. Sekarang kita bilang mama ayo biar diobati. Yuk, let's go. Iya, iya. Bye adik-adik. Bye, adik-adik. See you next week. See you next week.